Sahabat ruang toleransi. Sementara itu, banyak para pendidik mengakui bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda. Tetapi istilah mengakui ini hanya sebatas paradigma saja, belum dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk mengetahui keberagaman kemampuan siswa dan strategi pembelajaran apa yang pendidik terapkan agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Halo sahabat ruang toleransi, semoga teman-teman sekalian dalam pertemuan yang ketiga ini masih dalam kondisi sehat ya. Teman-teman sekalian, pada hari ini topik kita adalah identifikasi dan asesmen yang nanti kami akan membagi ke dalam dua sesi. Nah, pada sesi yang pertama ini kita khusus mengupas tentang identifikasi bagi anak lamban belajar. Selamat menyaksikan. Memiliki kemampuan ataupun bakat yang berbeda-beda. Hanya karena seorang anak tidak bisa melakukan kegiatan yang dilakukan anak seusianya, jangan terburu-buru untuk menghakimi. Jangan pula membanding-bandingkan anak, karena ketika hidupnya penuh dengan kalimat si A aja sudah bisa begini, kok kamu belum bisa? Ini akan membuat anak tertekan. Secara khusus, anak yang lamban belajar kerap kali tidak terdeteksi keberadaannya di dalam kelas, karena mereka bukanlah anak yang memiliki kelainan pada alat inderanya atau alat sensorisnya. Beberapa kasus ditemukan di sekolah, anak lamban belajar belum mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana, padahal sedang menempuh pembelajaran di kelas tinggi. Akibatnya, mereka dilabeling bodoh atau bahkan dikembalikan kepada orang tuanya, alias dikeluarkan dari sekolah. Ketika kita mengacu pada hak anak, maka dari kasus tersebut ini adalah sebuah pelanggaran hak belajar yang dilakukan oleh pendidik. Karena sudah seharusnya peserta didik meskipun dengan kemampuan di bawah rata-rata, mereka berhak untuk mendapat layanan belajar. Sahabat ruang toleransi. Sementara itu, banyak para pendidik mengakui bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda. Tetapi istilah mengakui ini hanya sebatas paradigma saja, belum dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk mengetahui keberagaman kemampuan siswa dan strategi pembelajaran apa yang pendidik terapkan agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Bahkan, banyak guru hanya memprediksi layanan yang diberikan dalam menerapkan strategi pembelajaran, misalnya menggunakan metode A, kemudian media C, tanpa dasar yang jelas atau tanpa data yang konkret mengenai kemampuan peserta didik yang dihadapi. Olehnya itu, dibutuhkan deteksi dini agar kondisi anak dapat segera diketahui, sehingga ia mendapatkan penanganan dan pertolongan yang tepat melalui data hasil identifikasi dan asesmen. Pada pertemuan hari ini, secara khusus kita akan membahas tentang identifikasi dan asesmen bagi anak lamban belajar
di kelas reguler atau di sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Identifikasi adalah suatu tindakan atau proses mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai suatu fakta atau seseorang. Secara umum, tujuan identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan dari segi fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Mereka dapat disebut mengalami kelainan atau penyimpangan tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Secara khusus, identifikasi anak lamban belajar bertujuan untuk mengetahui keberadaan anak lamban belajar di kelas melalui pengumpulan data secara ilmiah. Dalam hal ini, terdapat sekurang-kurangnya 5 tahapan pelaksanaan identifikasi anak lamban belajar di kelas. Yang pertama adalah menghimpun data peserta didik secara klasikal. Ada 2 data utama dalam hal ini. Yang pertama adalah data mengenai prestasi atau hasil belajar seluruh peserta didik. Karena salah satu implikasi dari lamban belajar adalah prestasi belajar di bawah rata-rata, termasuk juga kemampuan peserta didik pada aspek keterampilan dasar akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Data yang kedua adalah data mengenai perilaku sosial dan emosi peserta didik. Tentunya guru punya gambaran dalam hal ini. Sebagai data pendukung, pendidik juga dapat mengumpulkan data tentang keluarga peserta didik. Data ini dapat pendidik peroleh dari formulir yang pernah diisi oleh orang tua saat mendaftarkan anaknya di sekolah. Artinya pada tahap pertama ini pendidik perlu mengumpulkan seluruh data dari peserta didik secara keseluruhan, bukan hanya peserta didik tertentu saja. Tahapan yang kedua adalah menganalisis dan mengklasifikasi data peserta didik. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, maka pendidik dapat mengklasifikasi peserta didik, yaitu peserta didik yang diduga mengalami lamban belajar dan tidak mengalami lamban belajar atau termasuk kategori mandiri. Peserta didik yang diduga mengalami lamban belajar selanjutnya akan dilakukan identifikasi yang lebih mendalam dengan meninjau kemampuan peserta didik dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek bahasa, auditory perseptual, visual motor, dan sosial emosional. Pada aspek kognitif, indikasi anak yang mengalami lamban belajar yang pertama adalah membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dan kurang memahami apa yang telah dipelajari. Yang kedua, kesulitan memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam keterampilan akademik dasar. Dan yang keempat, pada umumnya anak yang mengalami lamban belajar prestasi belajarnya rendah. Untuk mengisi aspek tersebut, maka pendidik dapat melakukan dengan metode observasi, kemudian metode wawancara. Yang selanjutnya pendidik mengisi kolom deskripsi agar gambaran mengenai kemampuan setiap aspek anak itu dapat dipelajari atau dapat dianalisis lebih lanjut dalam rangka menyusun instrumen asesmen.
Aspek yang kedua adalah bahasa. Indikasi anak yang mengalami lamban belajar yang pertama adalah mengalami hambatan pada bahasa reseptif dan ekspresif. Reseptif berkaitan dengan memaknai apa yang didengar, dan ekspresif adalah menyampaikan secara verbal. Kemudian yang kedua adalah membaca bersuara, itu lebih sulit daripada membaca dalam hati. Kemudian yang ketiga, mengalami permasalahan artikulasi. Dalam mengumpulkan data terkait dengan aspek bahasa, guru dapat langsung melakukan observasi pada saat pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya adalah aspek auditory perseptual atau kemampuan persepsi dalam pendengaran. Nah, indikasinya mereka mengalami lamban belajar adalah ketika guru mendikte, anak lamban belajar mengalami kesulitan dalam penulisannya. Entah itu lupa menulis sehingga kata yang hendak ditulis menjadi kurang lengkap. Kemudian yang kedua, gagal memahami perintah yang bersifat verbal. Seringkali tidak segera memberikan respon jawaban ketika diberi pertanyaan. Yang ketiga, mereka lebih menyukai materi yang disajikan secara visual daripada disajikan secara auditory. Kemudian yang keempat, ketika diberikan pertanyaan yang bersifat verbal, tidak jarang mereka menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, untuk mengumpulkan data terkait kemampuan persepsi auditory, guru langsung bisa melakukan dengan menggunakan metode observasi maupun metode wawancara. Sahabat ruang toleransi, aspek yang keempat adalah visual motor, yang meliputi mereka akan kesulitan dalam menentukan warna, ukuran, dan bentuk, serta sulit mengingat-ingat kembali suatu objek yang pernah mereka lihat. Kemudian yang kedua, pada umumnya memiliki tulisan tangan yang kurang bagus atau sulit terbaca. Mereka mengalami kesulitan dalam aktivitas motorik dan tidak jarang mereka sering mengeluh sakit untuk menghindari aktivitas akademik. Kemudian yang kelima, mereka mengalami hambatan dalam sosial emosional dengan indikasi yang pertama menunjukkan rasa kurang percaya diri. Yang kedua, beberapa kasus menunjukkan kesulitan dalam menjalin hubungan pertemanan. Yang ketiga, emosinya labil atau sulit dikendalikan. Yang keempat, rentan untuk terlibat kasus di sekolah seperti bullying, entah menjadi korban atau pelaku. Kemudian sering melanggar atau menentang aturan, misalnya kurang disiplin atau menentang aturan yang berlaku baik di dalam kelas maupun yang berlaku di sekolah. Tahapan yang ketiga adalah menganalisis data hasil identifikasi. Pada kegiatan ini, pendidik menyusun temuan data tentang kemampuan peserta didik yang diduga mengalami lamban belajar pada aspek kognitif, bahasa, auditory perseptual, visual motor, dan sosial emosional. Pendidik melakukan analisis data tersebut untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan asesmen. Nah, kemudian tahapan yang keempat adalah melaporkan hasil identifikasi. Pendidik menyusun laporan hasil identifikasi peserta didik
sehingga memperoleh atau memiliki data tentang pemetaan kemampuan peserta didik. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Berdasarkan hasil identifikasi, maka selanjutnya pendidik merencanakan untuk melakukan asesmen. Asesmen ini dilakukan atau ada dua bidang, yaitu bidang akademik maupun non-akademik terhadap anak-anak yang diduga mengalami lamban belajar. Baik teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya mengenai pemaparan identifikasi anak lamban belajar, kami akan menampilkan instrumen identifikasi anak lamban belajar. Selamat menyimak. Teman-teman, di sini saya menampilkan instrumen hasil identifikasi anak lamban belajar di kelas 4. Nah, di bagian A adalah tabel profil prestasi belajar di kelas 4. Ya, dengan tabel pertama bisa nomor induk siswa, kemudian nama seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian tabel ketiga adalah nilai rata-rata hasil belajar setiap muatan pelajaran. Nilai rata-rata hasil belajar dalam setiap muatan pelajaran ini saya peroleh dari nilai hasil belajar peserta didik dalam kurun waktu 6 minggu atau sebelum pelaksanaan ujian tengah semester. Di sini saya menemukan nilai rata-rata yang cukup beragam, khususnya peserta didik yang berinisial A dan berinisial B. Nah, kemudian nilai rata-rata ini saya konversi ke dalam rata-rata pencapaian atau predikat. Dengan standarisasi KKM yang saya tetapkan di sini adalah 70. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan standar KKM yang ditetapkan. Di sini ada 4 kategorisasi atau 4 predikat. A sangat baik, kemudian B baik, C cukup, dan D kurang. Nah, dari data ini kita sudah bisa menduga ya terdapat ada 2 anak yang mengalami lamban belajar, yaitu peserta didik yang berinisial A dan peserta didik yang berinisial B. Nah, tahapan yang kedua saya melakukan analisis kemampuan peserta didik yang diduga mengalami lamban belajar atau termasuk dalam kategori kurang. Ini adalah contoh instrumen saat kita melakukan identifikasi mendalam terhadap anak yang diduga mengalami lamban belajar. Terdapat 5 aspek, kemudian hambatan yang ditunjukkan, dan kolom yang ketiga adalah keterangan ya atau tidak. Kolom keempat adalah indikator. Indikator ini menggambarkan gejala-gejala atau perilaku yang ditunjukkan berdasarkan hambatan maupun setiap aspek saat guru atau teman-teman melakukan observasi, melakukan wawancara, ataupun menerapkan teknik dokumentasi. Dalam mengisi instrumen analisis ini, guru atau teman-teman diharapkan tidak terburu-buru. Artinya, waktu dalam menyelenggarakan kegiatan ini perlu untuk dipertimbangkan. Ya, khususnya pada saat teman-teman mengisi kolom indikator. Semakin banyak indikator yang diungkapkan
pada sisi anak dalam setiap aspek, maka data kita akan semakin kaya. Nah, data ini nanti akan sangat bermanfaat pada saat kita menyusun atau melaksanakan asesmen dan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan anak lamban belajar. Teman-teman sekalian, perlu untuk diperhatikan mengingat ada banyak instrumen untuk mengidentifikasi anak lamban belajar. Teman-teman semuanya memiliki hak untuk mengembangkan instrumen ini. Olehnya itu, teman-teman bisa menambahkan butir-butir baik di butir aspek maupun butir hambatan untuk kepentingan pengumpulan data. Yang penting teman-teman selalu berlandaskan teori atau konsep anak lamban belajar. Saya perlu sampaikan bahwa instrumen ini tujuannya bukan untuk melabeling anak lamban belajar, tetapi kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang kondisi dari anak yang diduga mengalami lamban belajar atau termasuk dalam kategori kurang. Yang terakhir, saya menampilkan laporan data hasil identifikasi di kelas dasar 4 terhadap peserta didik yang diduga mengalami lamban belajar. Nama-nama ini tidak untuk disebarluaskan, tetapi data untuk guru dalam melakukan kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen nanti kita rencanakan ada 2. Ada kegiatan secara klasikal dengan melibatkan seluruh peserta didik, dan ada kegiatan asesmen yang sifatnya individual atau dalam hal ini hanya untuk peserta didik yang diduga mengalami lamban belajar. Mengingat teknik yang kita gunakan dalam melakukan asesmen itu adalah teknik tes, sehingga tidak ada praduga-praduga yang keliru dari siswa secara keseluruhan maupun siswa yang diduga mengalami lamban belajar. Misalnya praduga dari anak yang diduga lamban belajar. Kok hanya saya yang dites? Nah, tesnya pun ini bersifat mendasar sekali. Misalnya tes membaca permulaan, menulis permulaan, atau bahkan berhitung sederhana. Agar data yang kita dapatkan itu valid, maka kita perlu mengkondisikan anak agar merasa nyaman pada saat dilakukan asesmen. Demikianlah pemaparan yang singkat tentang bagaimana tahapan atau cara mengidentifikasi keberadaan anak lamban belajar. Diharapkan teman-teman sekalian sudah memiliki gambaran bagaimana cara mengidentifikasi anak lamban belajar. Sampai jumpa di sesi selanjutnya tentang asesmen. Semoga teman-teman semuanya tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring. Salam sahabat ruang toleransi.